Jika ibu perhatikan orang ini punya kesulitan dalam membayar, misal dia nggak balas-balas, ternyata kata temannya, oh dia punya masalah, dia malu belum bayar. Maka yang seperti itu kata Quran, hati-hati kalau ibu misalnya meninggal, utang belum lunas, maka amalan terikat. Wa'allaq bis sama. Ya terikat, tidak langsung seketika dihisab sampai utangnya lunas. Baik, pertama tentang hukum hutang piutang. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282, paling kiri sebelah atas. Kalau terjadi perjanjian utang piutang, maka yang pertama, ibu kalau percaya dengan orangnya, itu boleh silakan langsung dilakukan sepanjang jumlahnya itu tidak terlalu banyak. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau jumlah sudah cukup banyak atau kurang yakin dengan orangnya, maka dicatatkan sehingga ada bukti catatannya. Kemudian dipersaksikan sehingga nanti kalau satu saat itu diingkari, bukti tertulisnya ada, kemudian saksinya ada, sehingga ketika nanti ada sesuatu hal terjadi menimpa orang itu, maka bisa diklaim atau dimintakan pada ahli warisnya. Itu kalimat pertamanya. Yang kedua, ibu bagus mengingatkan sesuai dengan batas perjanjiannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubu ila ajalin musamma. Hai orang-orang beriman, kalau kalian kemudian membangun utang piutang pada waktu tertentu, maka tuliskan. Ya, tuliskan. Nanti kalau waktunya sudah tiba, ingatkan dia. Ibu sudah mengingatkan apa yang terjadi, dia tidak balas dan sebagainya. Tugas ibu selesai mengingatkan untuk dia membayar utangnya. Nah, sekarang lihat kondisinya. Kalau kemudian dia mampu membayar utangnya dengan ibu mengingatkan, tapi ditunda-tunda, dia yang berdosa. Ibu tidak. Bagaimana respon ibu? Pertama, tetap ibu punya hak untuk menagih hutangnya. Itu sah dilakukan. Boleh kepada ahli warisnya, boleh pada kerabatnya untuk mengingatkan. Yang kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 280 sampai ayat 281. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ibu perhatikan orang ini punya kesulitan dalam membayar, misal dia nggak balas-balas, ternyata kata temannya, oh dia punya masalah, dia malu belum bayar, maka yang seperti itu kata Quran, ibu berikan tangguh. Lebih baik ibu tangguhkan, sampaikan, nggak apa-apa, kamu nanti kalau punya kemampuan silakan bayar. Saya nggak ada masalah, saya tunggu sampai punya kemampuan. Nah, tapi kalau ibu lihat misalnya, oh kayaknya dia nggak bisa bayar, susah, sudah sakitnya sudah parah, kemudian uang tidak ada, dan ibu punya kemampuan untuk meneruskan hidup tanpa mengambil bagian dari utang tadi. Maka kata Al-Quran, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau anda bisa bersedekah untuk bisa menyedekahkan harta itu, dianggap tidak ada sebagai bagian dari sedekah, maka itu lebih baik dan Allah berikan pahala melimpah di situ. Di pilihan ada 3 pada ibu masih boleh mengingatkan, silahkan. Sampaikan pada ahli warisnya supaya dia meninggal dalam keadaan terbayar hutangnya. Hati-hati kalau ibu misalnya meninggal, utang belum lunas, maka amalan terikat. Wa'allaq bis sama. Ya terikat, tidak langsung seketika dihisab sampai utangnya lunas. Di akhirat nanti minta dibayar. Tapi dibayarnya tidak menggunakan uang, karena uang sudah tidak berlaku. Dibayarnya pakai pahala. Pakai pahala. Di saya punya dosa ini nih, pahala saya kurang, maka diminta dari orang berutang untuk diambil pahalanya, diberikan kepadanya untuk membayar utangnya dalam bentuk pahalanya. Nah, kemudian ingatkan itu. Yang kedua, ibu boleh punya pilihan untuk memberikan penangguhan waktu. Fanadhiratun ila maisarah. Berikan waktu sampai dia mampu melunasinya. Yang ketiga, kalau memang dirasakan tidak mampu sama sekali, ibu anggap utangnya biasa-biasa lah, nggak apa-apa, saya sedekahkan, saya bisa hidup dengan baik misalnya. Maka kata Allah, lihat kalimatnya, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu bisa sedekah itu lebih bagus dan Allah akan ganti berlipat kepada ibu apa yang telah ibu sedekahkan itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Dari mana tahu diganti dengan berlipat? Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261, paling kiri sebelah atas. Ya mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mau berinfak di jalan Allah, dia berikan ikhlas karena Allah, maka seperti perumpamaan orang yang tanam biji, tumbuh kemudian satu pohon, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya 100 butir. Jadi kalau 1 dikali 7 kali 100, 700 kebaikan. Ibu sedekahkan 100.000, diganti kali 700. Berapa 100.000 kali 700? Berapa? 70 juta. Jadi ibu sedekah 100.000, diganti 70 juta oleh Allah. Ibu pilih mana? 100.000 atau 70 juta? Nah, tapi 70 juta itu tidak harus dalam bentuk uang, jangan salah bu. Oh kalau gitu saya sedekahnya 100.000, tidak. Kadang-kadang Allah ganti dengan kesehatan, ibu tidak sakit selama setahun, kalau berobat 70 juta. Kadang-kadang diganti dengan yang lainnya. Tiba-tiba anak ibu misalnya diberi beasiswa, padahal kalau belajar nilainya bisa tinggi, ya, atau bayarnya bisa tinggi dan sebagainya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ibu bisa pilih 3.